teman-teman, selamat datang di channel kami Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya, Dr. Suci Ariyanti. Teman-teman, mungkin kita ada dengar nih, kok hasil konfirmasi atau tes pemeriksaan corona lama banget ya dikeluarin. Yang si ini ada gejala diperiksa tapi kok nggak keluar-keluar, hasilnya positif atau negatif sih? Atau ternyata ada yang dibilang dia negatif, ternyata positif. Jadi sebenarnya bagaimana sih pemeriksaan untuk memastikan si pasien itu positif atau negatif? Penasaran? Yuk kita dengarkan. Jadi teman-teman, dari pemerintahan Indonesia kita, itu dalam pemeriksaan pasien COVID-19 ada 2 pemeriksaan. Yang pertama itu dilakukan rapid test dan yang kedua itu PCR. Rapid test itu dilakukan pertama kali sebagai screening awal. Jadi kalau ada yang gejala, baik kita itu tadi tergolong PDP, ODP, atau OTG, mungkin teman-teman masih bingung nih ya kriterianya seperti apa. Teman-teman bisa lihat, cek di video kita yang satu lagi, di situ kita jelaskan apa itu PDP, ODP maupun OTG. Jadi kalau ada pasien dengan ini, pertama dilakukan screening dulu dengan rapid test. Kalau positif, itu belum tentu dia corona. Dia bisa corona, bisa tidak. Kenapa? Tanda screening awal ini positif, itu bisa juga dia kena dari virus yang lain, bukan virus corona. Nah, kalau dia positif, kita harus memastikan lagi dengan pemeriksaan selanjutnya yaitu PCR yang dilakukan 2 kali berturut-turut, hari pertama dan kedua. Kalau hasilnya positif, baru bisa dikatakan dia positif corona. Jadi teman-teman kalau yang rapid testnya positif jangan khawatir dulu ya. Jangan cemas, jangan stres, jangan sampai nggak mau makan. Tetap slow, relax. Terus mungkin teman-teman ada pernah dengar ada yang kasusnya dia diperiksa awal dia negatif dikatakan. Tapi ternyata dia meninggal dan diperiksa ternyata positif COVID. Kok bisa? Kenapa? Pertama, yang namanya pemeriksaan apapun, laboratorium, itu tidak ada yang hasilnya 100%. Semuanya itu ada persentasi dari spesifisitas dan sensitivitasnya. Terus yang kedua, bisa jadi saat pengecekan yang pertama, virulensinya masih minimal. Jadi ada nanti ketika kita melakukan pengambilan spesimen, baik itu dari swab ya, di swab itu digabungkan, dia ditunggu dalam jangka waktu beberapa lama, tujuannya untuk memperbanyak jumlah virusnya. Jadi akan mempermudah dalam pengecekan dari laboratoriumnya. Nah, pada kasus itu bisa saja ternyata virulensinya masih minimal, sehingga dalam pemeriksaan tidak terdeteksi. Makanya bisa timbul false negatif. Jadi, lagi-lagi nih kita ingatkan, kalau dia negatif pun tetap harus hati-hati. Kemanapun mau pergi, teman-teman harus hati-hati. Pakai masker, kalau bisa pakai kacamata, cuci tangan setiap saat, jaga jarak, banyak-banyak di rumah, jaga kesehatan badan. Daya tahan tubuhnya harus top markotop. Oke teman-teman, jadi teman-teman kalau rapid test itu kan pemeriksaannya ada 2, rapid test yang antibody sama yang antigen. Kalau yang antibody itu yang dicek adalah imun kita, jadi diambil darahnya terus dilakukan pemeriksaan cepat rapid test. Kalau yang antigen memang gen dari virusnya, jadi dengan cara diswab, tujuannya dia mengswab virusnya. Nanti dilakukan seperti tadi kan, waktunya itu 30-3 jam. Sedangkan kalau PCR itu dilakukan swab juga, tapi yang dilihat adalah DNA-nya. Jadi lebih pasti. Oke teman-teman, itu tadi bagaimana cara pemeriksaan dan memastikan seorang itu positif corona atau tidak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, masih bingung, atau ya kritik saran, silakan tulis di bawah ya.
Jangan lupa sekali lagi teman-teman, like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye teman-teman.